Banyak orang mengira saat mereka meledak karena marah atau hancur karena sedih, itu adalah sesuatu yang tidak bisa mereka kendalikan. Mereka bilang, ya habis mau gimana lagi? Saya kan orangnya memang emosional. Atau siapa yang gak stres kalau kena masalah kayak gini? Tapi pernahkah kalian sadar bahwa di antara masalah yang datang dan tindakan yang kalian ambil sebenarnya ada sebuah ruang kosong yang sangat sempit. Orang yang gagal biasanya langsung melompat dari masalah ke reaksi. Masalah datang, mereka langsung meledak. Sedangkan orang yang sukses, mereka belajar untuk berhenti sejenak di ruang kosong itu dan memberikan respon. Hari ini kita tidak akan bicara soal teori bersabar. Saya akan memberikan kalian metode teknis bagaimana cara memperlebar ruang kosong itu, agar kalian tetap memegang kendali penuh meskipun dunia di sekitar kalian sedang berantakan. Untuk bisa tenang, kalian perlu sesuatu yang biasa saya sebut dinding api mental. Ini bukan soal menahan emosi, tapi soal menyaring informasi. Ada 3 langkah teknis yang harus kalian lakukan saat tekanan datang. Yang pertama adalah audit emosional instan. Saat jantungmu mulai berdetak kencang karena berita buruk, jangan bicara, jangan mengetik, jangan ambil keputusan, berikan nama pada emosimu, katakan di dalam hati, oke, saya sedang merasa terancam, atau saya sedang merasa tersinggung. Saat kalian memberi nama pada emosi, otak kalian akan berpindah dari bagian emosional ke bagian logika. Kalian berhenti menjadi emosi itu dan mulai melihat emosi sebagai objek. Langkah kedua, gunakan aturan 2 jam. Jika ada masalah yang membuatmu ingin meledak, tunda semua responmu selama 2 jam. 2 jam adalah waktu yang dibutuhkan hormon stres di tubuhmu untuk menurun. Ketenangan bukan berarti kamu tidak marah, tapi kamu menolak menjadi budak amarah yang hanya bertahan sementara. Langkah ketiga, uji relevansi. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah masalah ini tetap penting selama 5 tahun ke depan? Kalau jawabannya tidak, maka masalah itu tidak layak mendapatkan energimu selama 5 menit. Jangan habiskan energi berlian kalian untuk masalah sampah. Ketangguhan ini tidak datang tiba-tiba. Dia harus dibangun setiap hari saat keadaan sedang tenang. Ingat bahasan kita tentang kebenaran pahit. Akar ketenanganmu ada di sana. Orang yang tenang adalah orang yang sudah berdamai dengan kemungkinan terburuk. Mereka tenang bukan mereka yakin akan menang, tapi mereka tahu mereka akan baik-baik saja meskipun mereka kalah. Kalian juga harus mengingat apa yang kita diskusikan di video sebelumnya tentang merobek label korban. Seorang yang merasa dirinya korban tidak akan pernah merasa bisa tenang, karena mereka selalu merasa diserang oleh dunia. Sedangkan seorang pemenang melihat tekanan sebagai beban latihan untuk memperkuat otot mentalnya. Ketenangan adalah tanda bahwa kamu sudah mengambil tanggung jawab penuh atas dirimu. Kamu tidak lagi menyalahkan angin, kamu sibuk mengatur kapal layarmu. Teman-teman, di dunia yang sangat bising ini, ketenangan adalah kemewahan yang paling langka. Siapa yang paling tenang? Dialah yang memegang kendali. Jangan bangga karena kalian bisa marah dengan keras. Banggalah saat kalian dihina, tapi kalian punya kekuatan untuk hanya tersenyum dan tetap fokus pada tujuan. Masalah tidak akan berhenti datang. Tapi setelah kalian menerapkan teknik yang kita bahas tadi, masalah tidak akan lagi punya kuasa untuk menghancurkan hari kalian. Latihlah dinding api tiap hari. Perdalam akarmu dengan kejujuran dan berhentilah menjadi si paling korban. Karena di balik ketenanganmu ada kekuatan yang tidak akan bisa dikalahkan oleh badai manapun. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.